Bukti demi bukti sudah mulai terungkap dengan sangat jelas kepada publik. Lalu kenapa Nikita Mirzani tidak mengurus Fadel ke pihak berwajib? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, Nikita Mirzani masih menunggu bukti yang paling penting. Jadi bukti pertama adalah teman dari Loli yang mempunyai nama Cindy menunjukkan bukti bahwa ia pernah mentransfer ke Fadel. Jumlahnya jutaan ya teman-teman, dari 2 juta sampai puluhan juta. Dan menurut rumor yang beredar, totalnya bisa sampai 400 juta. Yaitu uang yang dimiliki oleh Loli diberikan kepada Fadel melalui perantara dari Cindy. Sebetulnya ini sudah menjadi bukti yang akurat ya teman-teman untuk mempermasalahkan Fadel. Tetapi sepertinya Nikita Mirzani masih mengumpulkan bukti demi bukti terlebih dahulu agar hukuman yang didapatkan oleh Fadel lebih banyak ya teman-teman, dan itu sedang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Buat teman-teman, tidak ada salahnya mendengarkan video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman paham dengan sangat jelas bukti demi bukti apa saja yang sudah dan sedang dikumpulkan oleh Nikita Mirzani. Dan ketika 400 juta itu disampaikan kepada Fadel, pada akhirnya kakak dari Fadel mengatakan bahwa ia tidak pernah menerima uang sebanyak 400 juta. Lalu setelah itu ia menunjukkan mutasi uang yang masuk hanyalah 300.000, 10 juta, 40 juta, dan 63 juta. Dan mutasi ini hanya ada di rekening dari istri kakak Fadel sendiri. Padahal rekening dari Fadel Bajide masih belum terungkap ya teman-teman. Jadi kepada rekening istri dari kakak Fadel itu totalnya sudah ratusan juta atau 100 juta lebih. Dan sisanya kemungkinan besar menuju ke Fadel Bajide. 100 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya, mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli, yang mana diduga itu ya yang tahu uang masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta, tanggal 2 Maret itu 63 juta, tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang tidak sampaikan, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C kembali di hari itu. Jadi saat tanggal 2 itu saat dia mentransfer 63 juta kita transfer keluar, kita terima 63 juta kita transfer keluar dengan permintaan dari Loli sendiri atas obrolan dari C 50 juta. Masuk lagi di tanggal 3 27 juta. Itu saya nggak tahu itu maksudnya apa, keluar masuk seperti itu yang lebih paham mungkin Loli sama C, karena dari kita cuma via apa ya kayak perantara titip tanggal 3 ya, dari tanggal 3 Maret 27 juta yang tadi saya masuk. Paling itu aja yang saya sampaikan. Jadi teman-teman semua, Tentu saja bukti demi bukti sudah sangat jelas mulai terkuak kepada publik. Anehnya komentar dari teman-teman atau masyarakat Indonesia hampir sama, yaitu mereka semua mengatakan secara tidak langsung kakak dari Fadel membenarkan bahwa ia pernah menerima uang dari Loli dan jumlahnya ratusan juta ya teman-teman.
Jadi memang nama-nama dari Fadel seakan-akan melakukan blunder atau ucapan yang diungkapkan sepertinya mengatakan bahwa ia juga menunjukkan bukti demi bukti yang ada. Di video saya sebelumnya saya juga menunjukkan bahwa ketika Fadel menunjukkan bukti USG Loli tidak mempunyai anak, itu berarti Fadel pernah melakukan hubungan intim bersama Loli dan Loli masih di bawah umur ya teman-teman. Dan ketika itu terjadi, Fadel bisa dikenai penjara puluhan tahun menurut Hotman Paris, dan itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi buat teman-teman biar tidak ketinggalan info, tidak ada salahnya stay tune pada channel ini. Lalu siapa sangka di media sosial TikTok sekitar 3 hari yang lalu nama dari Nikita Mirzani menunjukkan foto chattingan Laura kepada seseorang. Di situ Laura mengirimkan foto perut yang seperti membesar ya teman-teman, dan Laura mengatakan, "Iya sayang, tapi Fadel selingkuh lagi." Bahkan Laura juga mengaku ia sudah mengkonsumsi obat tetapi obatnya kurang sehingga ia melakukan sampai hamil ya teman-teman. Jadi bukti demi bukti ini sudah dikumpulkan oleh Nikita Mirzani. Setelah itu Nikita Mirzani melaporkan Fadel bersama Loli ke pihak berwajib, tetapi yang sudah ditangkap atau yang dijemput paksa adalah Loli terlebih dahulu. Kenapa Loli yang dijemput terlebih dahulu? Karena di sini Nikita Mirzani sedang mengumpulkan bukti akurat yang ketika bukti ini terungkap, Fadel tidak akan pernah bisa menyangkalnya. Jadi buktinya seperti apa? Dimana sebelum kita berbicara mengenai lanjut mengenai bukti yang disampaikan oleh Nikita Mirzani, pada bagian caption di media sosial TikTok, di dalam postingan yang teman-teman lihat ini, Nikita Mirzani ataupun NM membuat caption dengan sangat jelas. Dimana pada caption tersebut Nikita Mirzani mengatakan, intinya adalah kalau bukti, dan ini adalah bukti akurat yang ditunggu oleh Nikita Mirzani, kalau bukti visum dari Laura sudah terbukti, bukan hanya laki-laki ataupun bukan hanya Fadel yang masuk ke sel ataupun penjara, tetapi nama dari Laura juga akan masuk ya teman-teman. Jadi di sini nama dari Nikita Mirzani akan memenjarakan 2 orang, yaitu Laura bersama Fadel ya teman-teman, dan itu diungkapkan sendiri oleh Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani ini geram ya teman-teman, Loli ini seringkali mengumbar aib ataupun hal-hal yang tidak benar kepada media sosial mengenai Nikita Mirzani. Dan sebetulnya ketika teman-teman stay tune pada Instagram dari Dr. Oki, Dr. Oki pernah memberikan kronologinya di bulan September. Jadi itu terjadi pada tanggal 6 September sampai 14 September. Pada awal mulanya di tanggal 6, 7, dan 8, Nikita Mirzani tidak mau memenjarakan Fadel dan tidak mau melaporkan Loli ke pihak berwajib. Tetapi setelah itu pada mulai tanggal 10 sampai tanggal 14 ataupun 15, Loli bersama Fadel mengungkapkan, bahkan membuat story di Instagram ataupun di media sosial, serta mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas diungkapkan, sampai-sampai Nikita Mirzani geram ya teman-teman. Bahkan pada saat Loli masih belum dijemput paksa oleh Nikita Mirzani, Loli pernah mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibunya sendiri. Dan ini yang membuat Nikita Mirzani geram sampai-sampai mau memasukkan Loli ke dalam sel ya teman-teman. Pada akhirnya salah satu pengacara Indonesia yang mempunyai nama Farhad Abbas memberikan komentar dengan berkata, "Sudah bertobat saja, nggak usah melakukan aksi dengan pengacara yang heboh melawan, itu sudah salah, daripada nanti menyesal." Lalu di satu sisi pengacara dari Fadel juga ngomong gak ada beban. Jadi Farhad menyarankan kepada Fadel untuk diam saja dan minta maaf serta bertobat ya teman-teman, ataupun berubah dari kelakuan buruk menjadi kelakuan baik. Tapi sampai saat video ini dibuat, nama dari Fadel masih tetap bersikuku dengan berkata ia mencintai Loli ataupun Laura, serta
berusaha membuktikan bukti demi bukti bahwa Fadel tidak salah. Jadi kalau boleh tahu bagaimana komentar dari teman-teman mengenai hal ini, coba dong tolong tulis di kolom komentar apa pendapat dari teman-teman mengenai Fadel maupun Loli. Nih tutorial kalau gue ketemu si Fadel gembel ya. Nih misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih karena pakainya bau permus ya, bau knalpot ya. Nih, jadi jauh-jauh aja nih. Ini misalkan dia nih, ini jarak segini dia, di segini. Ini ceritanya nih dia nih, dia. Udah gitu ya. Jangan dibangunin. Siapa yang bangunin? Jangan dibangunin. Ini dia. Kara ini Nih tutorial kalau gue ketemu si Fadel gembel ya. Nih misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih karena pakainya bau permus ya, bau knalpot ya. Nih, jadi jauh-jauh aja nih. Ini misalkan dia nih, ini jarak segini dia, di segini. Ini ceritanya nih dia nih, dia. Udah gitu ya. Jangan dibangunin. siapa yang bangunin? Jangan dibangunin. Ini dia. Ya, gitu kan? Ya walaupun badan gue kecil ya, gue kuat nih. Gue angkat dia, gue lempar. Kuat banget.